ibu itu khawatir gitu. Jadi ini disebut adaptasi apa? A. Letting go, B. Taking in. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bidanara. Oke, di sini kita akan membahas soal-soal P3K Kebidanan 2023 dan juga untuk persiapan UKOM dan SKB. Nah, kenapa? Karena di sini itu soalnya adalah soal yang khusus sesuai FR, pembahasan lengkap dan juga soal kasus yang menjebak. Nah, untuk itu dimohon bantuannya agar subscribe, like, dan komen terlebih dahulu serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, soal kali ini kita akan membahas soal-soal P3K Kebidanan 2023, dimana ini merupakan soal FR mengenai asuhan masa nifas. Oke, kita lihat dulu ini untuk yang part satunya ya. Bagi teman-teman yang nanti berbeda pendapat, boleh di komen di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang pertama. Seorang ibu berusia 28 tahun melahirkan 1 minggu yang lalu, datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan. Jadi teman-teman, kalau untuk tes P3K itu langsung aja kita baca ke soal yang paling bawahnya ya. Kita baca aja langsung, adaptasi psikologi apakah yang sedang dialami ibu. Pertanyaannya yaitu adaptasi, jadi kita cari dulu permasalahannya. Hasil anamnesis, ibu khawatir tidak bisa merawat bayinya karena ini merupakan anak pertamanya. Jadi di sini permasalahannya ibu itu khawatir gitu. Jadi ini disebut adaptasi apa? A. Letting go, B. Taking in, C. Taking hold, D. Letting in, E. Taking go. Oke, untuk pengingat yang ada itu cuman letting go, taking in, sama taking hold ya. Kalau untuk yang letting in itu nggak ada adanya letting go. Taking go itu nggak ada juga ya. Nah, oke. Kalau di awal, di hari pertama 1-2 hari itu dinamakan taking in. Di sini ibu sangat ketergantungan kepada orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian di hari ketiga sampai ke hari 10 itu dinamakan taking hold ya. Taking hold itu di hari ke 3 sampai ke hari 10. Nah, ini dimana ibu merasa kecewa dengan dirinya, dia merasa tidak mampu untuk merawat bayinya. Nah, sama dengan soal ya. Kemudian kalau untuk yang letting go, go itu artinya let's go gitu, berarti dia udah siap-siap gitu ya. Nah, artinya dia udah siap untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu gitu. Jadi cara ingatnya itu mudah teman-teman, kalian ingat aja in, hold, go gitu. In, hold, go. Nah, oke, kita lanjutkan untuk jadi option yang benar itu yaitu C ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Asuhan pada 2 minggu postpartum juga dapat diberikan pada asuhan sebelumnya yaitu pada. Jadi teman-teman, asuhan 2 minggu itu dia juga udah diberikan pada asuhan A 6 hari postpartum, bisa jadi B 2 jam postpartum. Enggak, ini tentang pendarahan ya. Yang 6 minggu postpartum C, bukan ya. D 30 hari postpartum, ini tentang KB. E 7 hari postpartum. Jadi jawaban yang benar itu 6 hari postpartum. Dia sama asuhan yang diberikan dengan yang 2 minggu. Oke, kita next lanjut nomor 3. Seorang ibu berusia 28 tahun melahirkan 1 minggu yang lalu. Kita baca pertanyaannya aja ya. Pengeluaran perpaginam normal, apakah jenis Slovakia? Nah, ini pertanyaannya jenis Slovakia ya teman-teman ya. Kita lihat dulu di soal ini 1 minggu. 1 minggu itu apa teman-teman? Option yang A rubra, B purulenta, C alba, D serosa, E sanguinolenta. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk pembahasannya. Di sini aku udah merangkup jenis-jenis Slovakia, munculnya kapan dan warnanya apa. Nah, yaitu yang pertama rubra, 1 hari pertama sampai ke hari ketiga warnanya darah merah segar. Kemudian yang hari ke-4 sampai ke-7 itu sanguinolenta, warnanya merah coklat teman, warna merah coklat sama lendir. Kalau serosa itu usia 8 sampai 14 hari.
itu warnanya kuning kecoklatan. Kemudian alba 2 minggu sampai 6 minggu itu berwarna putih. Kemudian purulenta, nah ini bisa kapan saja terjadi pada masa postpartum. Nah ini terjadinya infeksi ya, sehingga memunculkan nanah dan bau yang busuk. Ini yang tidak normalnya. Nah teman-teman, ini bisa kita mengingatnya dengan cara mengingat rosacea. Ru itu rubra, SA nya sanguinolenta, SE nya serosa, A nya alba. Jadi ingat teman-teman, rosacea. Nah, kita lihat lagi untuk soal yang tadi, dia ini munculnya 1 minggu ya. Kalau 1 minggu berarti itu hari ke 4 sampai ke 7. Itu sanguinolenta. Jawabannya itu E ya teman-teman ya. Oke ya, sanguinolenta. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Nyonya T berusia 25 tahun, P1A0H1, 4 hari yang lalu dia sudah postpartum. Dia sudah melahirkan 4 hari yang lalu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan dirinya. Hasil anamnesa, pasien mengeluh nyeri pada bagian payudara, merah dan terasa penuh. Hasil pemeriksaan tensi normal, nadi normal, pernapasan juga normal dan suhunya normal. Nah, apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Oke, kita lihat option yang A, mastitis. Mastitis ini infeksi ya teman-teman ya. Kalau infeksi, ingat dia suhunya itu tinggi. Kalau ini normal berarti belum terjadi infeksi. Yang B, bendungan ASI bisa jadi. C, abses payudara itu juga infeksi, nanah. Yang D, tumor payudara, tidak. Yang E itu metritis, tidak ya teman-teman. Jadi jawabannya B, bendungan ASI. Nah, jadi bendungan ASI ini nanti bisa dikompres dengan menggunakan air hangat, lalu dia harus dikeluarkan. Nah, ini pembahasannya ya. Kalau mastitis itu infeksi pada payudara, merah dan bengkak, peritonitis, infeksi pada peritonitis, abses payudara itu merah, bengkak dan bernanah. Sedangkan metritis itu infeksi pada uterus saat persalinan. Oke, next soal yang nomor 5. Nyonya T berusia 25 tahun, P1A0H1, melahirkan 4 hari yang lalu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Nah, jadi ini soalnya sama ya teman-teman ya, dengan soal yang nomor 4 tadi. Jawabannya, apakah terapi yang dapat diberikan bidan untuk mengurangi nyeri pada keluhan ibu? Optionnya A, kompres dingin, B, kompres hangat, C, mengosongkan payudara, D, memberi pereda nyeri, E, memberi antipiretik. Nah, kita lihat dulu optionnya. Memberi pereda nyeri bisa ya, mengosongkan payudara bisa, tapi kompres hangat juga bisa, kompres dingin juga bisa. Nah, jadi teman-teman, setahu saya kalau di zaman dulu itu harus dilakukan kompres hangat. Tapi kalau untuk yang perubahan sekarang itu kita untuk mengurangi nyeri itu bisa dengan kompres dingin teman-teman. Jadi jawabannya kalau menurut aku itu dengan kompres dingin ya. Nah, tapi teman-teman, banyak aku lihat juga referensi yang lain itu mereka memilih kompres hangat. Jadi menurut teman-teman apa nih jawaban yang nomor 5 ini? Silahkan komen nanti ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang soal yang nomor 7. Seorang bidan melakukan kunjungan nifas ke rumah Nyonya R yang melahirkan 7 hari yang lalu. Jadi ini umur anaknya 7 hari. Pemeriksaan KU ibu dan bayi normal, tensi 110/60, nadi 82. Pertanyaannya berikut yang bukan merupakan asuhan yang akan diberikan bidan. Nah, jadi ini di 7 hari ya. Ini KF berapa? Jadi ini kunjungan hari kedua ya teman-teman ya, yang mana optionnya A, perawatan bayi baru lahir, B, memastikan infusi terus berjalan dengan baik, C, menilai adanya tanda-tanda infeksi, D, memastikan ibu menyusui bayi dengan benar, E, menanyakan penyulit-penyulit ibu di masa nifasnya. Apa jawabannya teman-teman?
Jawabannya E ya teman-teman ya. Kenapa? Karena menanyakan penyulit-penyulit ibu di masa nifas ini itu pada kunjungan terakhir ya. Nah, jadi kita lihat dulu pembahasannya teman-teman. Ini asuhan 6 hari postpartum. Jadi dia tadi di pertanyaannya itu kan 7 hari. Jadi dia itu masuk ke KF2 ya teman-teman ya. Asuhan 6 hari postpartum. Yang pertama, memastikan involusi uterusnya berjalan dengan normal. Ini untuk yang kontraksinya baik, di bawah pusat, pendarahannya normal dan tidak berbau. Nomor 2, menilai tanda-tanda infeksi, demam, pendarahan dan abnormal. Yang ketiga, memastikan ibu mendapatkan cukup makanan dan minuman serta istirahat yang cukup. Yang 4, memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik tanpa penyulit. Yang 5, memberikan asuhan bayi baru lahir kepada ibu, yaitu mengenali tali pusat bayi, menjaga kehangatan, serta perawatan bayi sehari-hari. Jadi ini asuhan 6 hari postpartum yang harus kita ingat. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor soal yang nomor 8 ya teman-teman ya. Ini salah, soal nomor 8. Nyonya B, P2A0H2 melahirkan 6 minggu yang lalu datang ke PMB untuk berkonsultasi. Apakah asuhan yang tepat diberikan pada ibu tersebut? Nah, jadi ini 6 minggu ya teman-teman ya. Ini di KF terakhir. A, ASI eksklusif, B, nutrisi, C, alat kontrasepsi, D, personal hygiene, E, tanda bahaya nifas. Nah, jadi jawaban yang benar itu C ya teman-teman ya, alat kontrasepsi. Nah, kita untuk soal yang nomor 8. Suatu periode pada masa nifas di mana ibu memerlukan waktu untuk pulih dan sehat sempurna dari komplikasi masa hamil dan persalinan disebut sebagai A, lettinggo, B, puerperium dini, C, puerperium intermedial, D, remote puerperium, E, masa nifas. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, masa nifas itu ada puerperium dini, intermediate, dan remote. Serta dan remote ya, jadi dia ada 3, 1, 2, 3. Nah, dimana kalau yang puerperium dini itu masa pemulihan, ibu boleh duduk berdiri layaknya wanita normal. Kalau intermediate itu kepulihan secara menyeluruh alat genitalia yang berlangsung 6-8 minggu. Yang puerperium remote itu pemulihan secara sempurna terutama jika ada komplikasi selama hamil ya. Nah, jadi itu ya yang remote. Jawabannya itu yang D ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 9. Seorang ibu berusia 28 tahun melahirkan 2 hari yang lalu. Ibu mengatakan darahnya banyak keluar dari vagina. Hasil pemeriksaan tensinya normal, suhu normal, nadi normal, pernapasan normal, pendarahan 200 mili, kontraksi uterus baik, TFU dalam batas normal. Pertanyaannya, berapakah TFU pada kasus di atas? Opsinya A, setinggi pusat, B, pertengahan simfisis pusat, C, 2 jari di bawah pusat, D, 3 jari di bawah pusat, E, 1 jari di bawah pusat. Nah, oke, kita lihat dulu pembahasannya ya teman-teman ya. Ini dia udah rangkum perubahan TFU pada masa nifas. Yang pertama itu setelah bayi lahir dia akan setinggi pusat. Setelah uri-urinya lahir dia 2 jari di bawah pusat. Kemudian setelah 1 minggu itu pertengahan pusat simfisis, 2 minggu tidak terdapat di atas simfisis, 6 minggu bertambah kecil, 8 minggu itu dia udah normal seperti biasanya, 2 bulan. Jadi untuk jawaban soal nomor 8 ini 2 hari ya. Kalau 2 hari dia termasuk ke dalam yang 1 minggu ini, pertengahan pusat simfisis. Nah, jadi option yang betul itu yang B ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 10. Seorang ibu berusia 28 tahun telah melahirkan pukul 7 pagi ini. Ibu mengatakan darah banyak keluar dari vagina. Hasil pemeriksaannya normal, tensi, nadi, suhu pernapasan normal, perdarahannya 200 mili, kontraksi uterusnya baik, TFU 3 jari di bawah pusat. Saat ini pukul 14:15. Apakah asuhan yang tidak perlu diberikan bidan pada saat ini?
Nah, jadi ini teman-teman coba kita ukur dulu jamnya. Ini kan dia lahirnya jam 7, sekarang jam 14, berarti udah 7 jam ya. Nah, asuhan apa aja yang kalau untuk yang 7 jam teman-teman? Kita lihat option yang A, asuhan perawatan tali pusat, B, mencegah pendarahan dari atonia uteri, C, mencegah hipotermi pada bayi, D, memberikan konseling pada ibu dan keluarga cara mencegah perdarahan, E, pemberian ASI awal. Apa teman-teman yang benar? Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Ini dia udah aku rangkum asuhan 6-8 jam postpartum. Yaitu dia mencegah perdarahan. Pokoknya teman-teman kalau yang awal itu dia perdarahan. Mencegah perdarahan dari atonia uteri, mendeteksi merawat penyebab terjadinya perdarahan, memberikan konseling pada ibu dan keluarga secara mencegah pendarahan, pemberian ASI awal, memberikan hubungan antara ibu dan bayinya, menjaga bayi tetap sehat dan mencegah hipotermi. Nah, jadi apa teman-teman jawabannya? Mencegah perdarahan betul, mencegah hipotermi betul, memberikan konseling pada ibu dan keluarga cara mencegah perdarahan betul, pemberian ASI awal betul. Jadi jawabannya A ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, segini dulu pembahasan soal P3KKB dan tentang masa nifas part 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di YouTube channel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita bisa lulus P3K tahun ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.